Ada satu hal penting yang hilang. Seseorang percaya pada Allah, tapi kepercayaannya itu tidak disertai dengan bukti. Misalnya, Allah bilang, "Sholat kamu." Nah, dia percaya adanya Allah, tapi belum tentu dia mau sholat. Kenapa? Karena tidak ada bukti bahwa Allah itu ada. Dia hanya percaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roli Anggara Ari, A1B019304. Mengenai tugas akhir yang diberikan oleh Bu Guru. Nah, jadi dari kelima video yang Bu Guru share ke YouTube, saya sudah menonton semuanya lengkap. Dan akhirnya saya mendapatkan 3 intisari dari kelima video tersebut. Yang pertama kepercayaan, yang kedua cinta, dan yang ketiga adalah takdir. Adapun dari ketiga hal ini dijelaskan dengan sangat rinci oleh Bu Guru. Tapi ada hal yang hilang, dan menurut saya ini adalah kesimpulan untuk melengkapi argumentasi-argumentasi yang telah dibangun oleh Bu Guru dalam videonya tersebut. Yang pertama, yakni dari kepercayaan. Kepercayaan itu bisa tumbuh dari mana saja dan bisa tumbuh kepada siapa saja. Sama halnya dengan cinta. Dua hal ini sangat berkaitan erat. Apabila kita sudah percaya, maka akan timbul rasa cinta. Apabila kita cinta, sudah tentu kita percaya. Nah, dua hal ini tidak bisa dilepaskan. Tapi ada satu hal yang mengkaitkan dua poin ini, yakni adalah bukti. Ada satu hal penting yang hilang. Seseorang percaya pada Allah, tapi kepercayaannya itu tidak disertai dengan bukti. Lantas apa yang terjadi? Misalnya, Allah bilang, "Sholat kamu." Nah, dia percaya adanya Allah, tapi belum tentu dia mau sholat. Kenapa? Karena tidak ada bukti bahwa Allah itu ada. Dia hanya percaya. Baik, contohnya adalah api. Semua orang pasti percaya bahwa api itu panas. Lalu, saya membayar salah satu orang. Saya membayar 100.000 untuk orang itu apabila dia berani menaruh tangannya di api selama 5 menit saja. Kira-kira dia mau apa enggak? Dia mau apa enggak? Otomatis dia nggak akan mau. Kenapa? Karena dia sudah punya bukti. Dia pegang korek aja panas, tangannya sakit. Kalau dia pegang api selama 5 menit, otomatis itu akan kebakar. Logikanya kayak gitu, karena adanya bukti. Kepercayaan itu timbul karena adanya bukti. Cinta pun sama. Cinta itu bisa hadir karena adanya bukti. Contohnya, seseorang perempuan gak mungkin langsung jatuh cinta dalam pandangan pertama. Itu gak mungkin. Lihat orang, sekali lihat itulah bisa suka, itu wajar. Tapi melihat melihat orang pertama kali langsung cinta, itu gak mungkin. Pasti ada prosesnya. Tapi ada yang bilang, "Oh, aku baru ketemu Jungkook aja langsung cinta kok." Antum ketemu Jungkook itu udah dari lama. Misalnya antum lihat dance-nya, antum lihat performance-nya ketika di atas panggung, walaupun antum gak ketemu, tapi itu adalah buktinya. Ganteng ya, kelihatan ganteng. Jago nyanyi, kelihatan jago nyanyi. Itu adalah sebuah bukti-bukti. Nah, jadi kedua hal ini tidak akan sempurna apabila tidak ada bukti. Contohnya yang real adalah yang tadi. Semua orang percaya Allah itu ada, tapi belum tentu semua orang sholat. Kenapa? Karena tidak ada bukti yang melandasi bahwa Allah itu ada. Karena itulah pentingnya bukti. Nah, adapun takdir, ada 2 takdir. Ada takdir yang bisa diubah dan takdir yang tidak bisa diubah. Takdir yang tidak bisa diubah itu adalah takdir seperti warna kulit. Kita lahir dari orang mana. Nah, terus apa juga ras kita tidak bisa tentuin. Ngapain aku kulit hitam, aku pengen kulit putih? Nggak bisa. Nah, dan hal-hal tersebut, hal-hal yang tidak bisa diubah, itu tidak akan dihisap oleh Allah. Itu enaknya. Apapun yang tidak bisa diubah, apapun tidak ada pilihan di dalamnya, itu tidak akan dihisap. Tetapi apabila ada pilihan dari takdir tersebut, itu baru dihisap. Contohnya, Allah menakdirkan manusia untuk apa? Untuk beribadah. Apabila manusia tidak melakukan ibadah, kira-kira apa? Tentu akan dihisap, dimintai pertanggungjawaban. Kenapa?
Karena di sana manusia ada pilihan, apakah dia mau beribadah atau tidak, apakah dia mau pacaran atau tidak. Nah, jadi itu mengenai takdir secara simpel. Jadi itu 3 intisari sebagai kesimpulan untuk 5 video dari Bu Guru. Sekali lagi, nama saya Roli Anggara Ari, NIM A1B0 19304 dari manajemen F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.